Masih macet-macetan, beli produk kami. Gimana Kak Syarifah, terjawab pertanyaannya dengan panjang lebar, berarti lebih inilah ya, lebih mantap ya. Oke, tadi saya tanya pertanyaan terakhir, tapi sebetulnya kayaknya saya melihat ada yang masih penasaran, pengen nanya sih. Nah, betul kan? Yang megang mic, punten Bapak setelah ini Pak ya. Nah, silakan Kak. Jadi lomba Pak. Jadi 2, jadi 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rizkia Nurlaila dari Prodi Perhotelan semester 1. Tadi sebelumnya sudah dijelaskan bahwa kita harus melihat secara visioner terhadap peluang potensial pariwisata. Nah, hal-hal apa saja yang dilakukan agar kita bisa melihat berbagai peluang potensial tersebut? Terima kasih. Sama-sama. Langsung diam ya, lupa saya. Oke, bagaimana caranya agar kita bisa melihat potensi itu? Gitu ya? Mana yang nanya? Sebenarnya kita tidak usah bertanya tentang gimana caranya agar kita bisa melihat potensi itu. Sebenarnya kita selalu melihat potensi itu. Sebenarnya kita melihat potensi itu. Yang tidak kita lakukan itu adalah memproses penglihatan itu. Jadi sebenarnya gini nih. Siapa di sini yang pernah melihat sampah organik yang tadi? Cung. Oke, ngacung 1 orang. Berarti yang lain nggak pernah lihat sampah. Ini saya di Swiss ini nggak pernah lihat sampah, Pak. Oke, yang pernah lihat sampah organik 1 orang. Siapa yang berpikir untuk mengolah sampah itu jadi pupuk? Nah, jadi sebenarnya bukan penglihatan, bukan melihat. Kita sebenarnya melihat potensi itu, cuman kita tidak memproses dalam benak kita. Masalahnya tuh di situ. Jadi bagaimana cara melihat potensi? Gini, kita jalan keluar ke Arts. Di situ ada jalan yang setiap sore dan setiap pagi macet. Betul ya? Itu penglihatan kita, itu potensi besar. Potensi apa di sana? Coba acungkan tangan, siapa yang punya visi, siapa yang bisa melihat potensi, siapa yang bisa memprosesnya. Kalau di situ setiap pagi dan sore macet, apa yang bisa kita jadikan sebagai peluang pariwisata, peluang usaha, peluang bisnis, peluang apapun, cung. Nah, kita melihat kan, kita melihat tapi kita tidak memproses. Jadi masalahnya bukan kita melihat atau tidak melihat, kita melihat. Jadi potensinya apa? Misal kalau kita memproses, yang bikin macet di sana itu sebenarnya banyak hal. Misalkan orang yang mau kerja datangnya dan pulangnya selalu di tempat yang sama dan waktu yang sama. Bandung itu adalah salah satu kota paling tidak tertata dengan baik. Karena apa? Tempat kerja itu ada di tengah, di pinggirnya pemukiman di sini. Tapi coba lihat Bandung Timur, jalan yang menghubungkan dari Cibiru sampai ke tengah kota cuma 2, Soekarno Hatta sama jalan Ujung Berung, di situ aja, iya kan? Tapi komplek-komplek perumahan di sini penuh, ya pasti macet. Yang bikin tata kota Bandung mikir nggak sih ini tuh? Kan di situ sampai sekarang ini komplek-komplek perumahan masih dibangun. Nah, itu masalah. Oke, itu masalah urusan luar. Terus yang bikin macet berikutnya apa? Jam kerjanya sama, jam 7. Maka di situ penuhnya jam 7-an dan jam 5 sore, jam pulang kerja. Betul? Oke, sekarang apa yang bikin macet? Mobilnya. Apa masalahnya di mobil itu? Sebenarnya itu nggak bikin macet. Sebenarnya, kenapa? Karena gini, dimensi orang itu segini. Anggaplah saya 80 cm, lebar bahunya, anggap. Dari depan ke belakang juga 80, karena perut sama bujur pak gede-gede. Jadi anggaplah seperti itu. Dimensi saya itu sebenarnya tidak akan bikin macet. Yang bikin macet itu adalah dimensi saya yang segini masuk mobil ukuran 5 kali 2 meter. Gitu kan? Jadi akhirnya macet.
Gimana caranya biar nggak macet? Bikin bengkel di situ misalkan ya. Misal ini mah potensi, ini mah mikir aja. Bikin bengkel di situ, bikin motor, tapi ada atapnya. Jadi apa? Bisa selap-selip seperti motor, tetapi tidak kehujanan, tidak kepanasan seperti mobil. Kan keunggulan mobil itu adalah tidak kehujanan, tidak kepanasan. Tapi macet dan gede dan susah. Itu kekurangannya. Kelebihan motor bisa selap-selip, tapi hujan-kehujanan, panas-kepanasan. Kenapa nggak kita gabungin? Keunggulan motor bisa selap-selip, tapi ada atapnya. Atapnya tertutup yang bagus, bukan dari keresek gitu, bukan. Bukan dari terpal itu, bukan. Tapi tertutup. Bikin aja ini bengkel di sana, di depan sana. Terus kasih plang gede-gede di situ. Masih macet-macetan, beli produk kami. Itu peluang, itu potensi. Maksudnya setiap kelemahan, kejelekan, keburukan yang tadi saya bilang itu, bisnis itu atau keuntungan itu, atau kita mau menarik perhatian orang itu dan sebagainya, itu harus dimulai dari kita harus melihat masalahnya, melihat ketidakmampuan. Orang yang tidak mampu main bola, tapi pengen main bola, akan membayar mahal untuk nonton bola. Rumusnya di situ. Orang yang kemacetan, yang apa-apa, itu setiap hari kemacetan seperti itu, dia tidak mampu mengurai masalah kemacetan, kita bikin di situ setengah mobil, setengah motor. Mereknya kita kasih nama diri kita sendiri. Hak patenkan ke pemerintah, kemudian bikin proposal ke pemerintah, ini bisa mengurangi kemacetan Bandung sampai 70%. Sama pemerintah dikasih modal, sama yang beli langsung pada beli. Kita jadi miliarder hanya gara-gara kita melihat kemacetan di situ. Bukan masalah melihatnya, memproses dari penglihatan kita itu. Gitu ya? Semoga dipahami. Nuhun. Tepuk tangan dulu, luar biasa. Ide yang hebat. Mudah-mudahan menjawab ya. Oke, nah